Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Setiawan dalam kelas dasar-dasar podcast untuk pemula. Ini adalah pertemuan kedua yang membahas tentang menulis untuk telinga. Apa itu menulis untuk telinga? Dan bagaimana tips untuk menulis untuk podcast? Mari kita bahas lebih lanjut. Teknik dalam penulisan naskah podcast yaitu dengan memperhatikan penulisan naskah untuk telinga. Ada beberapa tips yang bisa kita gunakan sebagai berikut. Yang pertama, tulislah seperti saat kita berbicara dalam keseharian. Artinya, menulis naskah audio seperti kita berbicara secara lisan. Maka kita harus menggunakan bahasa tutur, spoken language, atau bahasa sehari-hari seperti saat kita mengobrol dengan orang lain, saat kita mengobrol dengan teman, saat kita mengobrol dengan pacar, atau yang lainnya. Yang jelas ini seperti menulis seperti berbicara dalam keseharian, tidak kaku dan nyaman untuk didengar. Tips yang kedua, tulislah simpel dan pendek. Dalam menulis naskah audio, dalam hal ini audio podcast, kita perlu menggunakan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang tidak ruwet, yang mudah dipahami. Tentu ini cukup mudah ya teman-teman. Dan hindarilah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu contohnya, aku akan membuat sebuah podcast baru tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Kata Johnson. Lalu bagaimana yang sebaiknya? Yaitu menggunakan kalimat tidak langsung. Aku bilang, Johnson bilang kalau dia akan membuat sebuah podcast baru tentang pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nah, dalam penulisan naskah ini sebaiknya menggunakan kalimat tidak langsung. Tips yang ketiga adalah easy listening formula. Apa artinya? Informasi yang disampaikan penyiar atau podcaster sebaiknya harus dapat dipahami hanya dalam sekali dengar. Sifat audio yang menjadi background dan pendengar biasanya saat mendengarkan audio podcast akan melakukan aktivitas lain atau multitasking seperti sambil menonton TV, sambil olahraga, atau sambil bersepeda. Jadi, karena para pendengar tidak 100% fokus, maka kita sebagai podcaster harus menulis naskah yang singkat dan jelas. Tips yang keempat, menghindari pembukaan yang panjang lebar. Dalam pembukaan podcast, kita harus simple. Misalnya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi dalam podcast Bincang-Bincang Senja. Kali ini kita akan membahas tentang perpaduan violet dan kuning dalam setiap matahari tenggelam. Mungkin seperti itu, pembukaan yang simpel. Pembukaan yang panjang lebar akan membuat pendengar bosan di awal, sementara isi konten belum tersampaikan sepenuhnya. Dan juga terlalu banyak informasi juga akan membuat pendengar bingung
kesulitan memahaminya. Jadi dalam penulisan ini kita harus menulis yang simple namun berbobot. Tips yang kelima, menggunakan tanda baca. Untuk memudahkan kita ketika membaca sebuah naskah, maka kita perlu menggunakan panduan tanda baca seperti koma, titik, untuk dan akhir naskah, titik 3, agar ketika kita membaca naskah bisa sekaligus mengetahui bagaimana sih intonasi yang tepat, bagaimana ton suara yang tepat, bagaimana tentang nada pada kalimat ini dan itu, sehingga kalimat yang disampaikan akan menarik perhatian pembaca. Terima kasih telah mendengarkan pertemuan kedua ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.